Tentang masalah ukurannya jenggot. Berapa ukuran jenggot yang dijelaskan oleh para ulama? Apakah sampai panjang? Apakah cukup 3 helai? Atau bagaimana? Dikatakan di kitab Hasyiat Tarmasi karya Syekh Mahfud Tarmasi, beliau menukil kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan dalam kitab Al-Ihya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, wa qad ikhtalafu fi ma tala minha. Ulama berbeda pendapat dalam masalah panjangnya jenggot. Fakila, kemudian dikatakan, inna qabdar rajuli ala lihyatihi wa akhdhi ma fadula anil qabdah fala ba'sa. Pendapat yang pertama, masalah panjangnya jenggot ya, panjangnya. Apabila ada laki-laki menggenggam jenggotnya, kemudian mengambil rambut atau panjangnya rambut yang lebih dari genggaman itu. Ini pendapat yang pertama ya. Jadi ukuran jenggot pendapat yang pertama. Ente pegang, yang lebih ente cukur. Berarti seukuran genggaman tangan. Fala ba'sa, maka ukuran ini tidak masalah. Berarti panjangnya tidak melebihi genggamannya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak lebih dari genggaman. Faqad fa'alahu Ibnu Umar wa jama'atun minat tabi'in. Pendapat yang pertama ini sungguh-sungguh dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, putra Sayyidina Umar bin Khattab, wa jama'atun minat tabi'in, dan beberapa orang sekelompok ulama daripada kalangan tabi'in, santri-santrinya sahabat. Tabi'in itu santrinya sahabat, tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tabi'in. Orang yang nyantri dengan tabi'in itu tabi'in. Di bawahnya lagi tabi'in, terus ke bawah. Ukuran yang pertama ini diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa jama'atun minat tabi'in, dan beberapa orang dari kalangan tabi'in. Wastahsanahu Sya'bi wa Ibnu Sirin, dan menganggap baik pendapat ini Al-Imam Asy-Sya'bi dan Imam Ibnu Sirin. Wa karihahul Hasan wa Qatadah, tapi sahabat Sayyidina Hasan dan sahabat Qatadah radhiyallahu anhuma, beliau tidak mengikuti pendapat ini, beliau berdua. Tapi apa pendapat beliau? Wa qala tarkuha afiyatan ahabbu. Jangan memotong sisa dari genggaman itu lebih kami cintai, kata beliau. Berarti lebih dari genggam. Mungkin seperti Habib Umar itu, kalau dipegang jenggotnya lebih dari genggamannya Habib Umar itu. Dan beberapa ulama yang jenggotnya panjang. Ini masalah panjangnya ya. Kenapa beliau berpendapat ini? Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, jangan dipotong. Lebih dari genggaman jangan dipotong. Kenapa beliau mengikuti pendapat itu? Khususnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan sahabat Qatadah, karena mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan aful lihyah, panjangkan jenggotnya. Cuma Nabi di dalam hadisnya ini, dalam teks atau redaksi hadis ini, Nabi
Nabi tidak menyebutkan Nabi bilang apa? Panjangkan jenggotnya. Berapa batasan panjang? Panjang kan bisa lebih dari segini, 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 segini. Hah? Nabi tidak mengatakan. Nah, sehingga ulama berpikir berapa batasannya ini, kira-kira yang dikehendaki Nabi ini berapa. Yang jelas ada yang kurang dari genggamannya, ada yang lebih dari genggamannya. Paham ya? Cuman yang lebih dari genggaman ini lah batasannya berapa? Nah, ulama di sini juga membahas di sini berapa panjangnya jenggot kalau dilebihkan dari genggaman. Wal amru fi hadza qaribun illam yantahi ila taqsisil lihya wa tadwiriha minal jawanib. Fa inna tulal mufrid qad yushawwihul khilqa wa yutliku alsinatal muktabin bin nabdi ilaihi. Fala ba'sa bil ihtirazi anhu ala hadhihi niyyah. Jadi intinya pendapat yang pertama itu kurang dari satu genggam, dari satu genggam kurang. Pendapat yang kedua lebih dari ukuran satu genggam. Ngerti? Nah, cuman pendapat yang kedua ketika lebih dari satu genggam ini batasannya sampai mana? Karena ada dari Nabi, hadisnya pun tidak menyebutkan batasan. Ngerti apa enggak? Ngerti? Sampai mana? Nah, sehingga ulama mengatakan perintah panjang dalam hadisnya Nabi, a'ful lihya kata Nabi, panjangkan jenggotmu itu kata Nabi. Lah panjangkan ini berapa batasnya? Nah, perintah itu kan fi'il amr kan, a'fu fi'il amr. A'fi, a'fiya, a'fu. A'ful lihya, panjangkan. Fi'il amr atau perintah Nabi untuk memanjangkan jenggot dalam hadis itu yang dekat dengan pemahaman kita, yang dekat dengan pemahaman yang terbaik adalah jangan sampai panjangnya itu membuat apa? Membuat elek apa? Bentuk orang tersebut, orang yang berjenggot. Jadi ukurannya yang enak dilihat gitu loh. Kalau mau panjang melebihi satu genggam, intinya yang enak dilihat. Ukurannya panjangnya sampai mana? Sampai enak dilihat. Kalau sudah ada enak dilihat, potong. Paham tuh? Ini masalah panjang. Masalah rapi kan sudah kita pembahasan masalah merapikan jenggot. Lain lagi masalah rapi. Ini masalah panjangnya. Kalau masalah rapi ada kesunahan lain. Sunnah merapikan jenggot. Nah, masalah panjangnya, ukuran memanjangkan jenggot dalam hadis Nabi itu sampai mana? Sampai ukuran enak dilihat. Sekiranya ada enak dilihat, ya jangan. Kalau panjang sampai segini, ini bisa menyebabkan pandangan tidak enak. Kemudian yang kedua, bisa membuat orang gibah. Wih, belum jenggot kari gitu jenggot. Nah, iya dah. Sekiranya jenggotnya anak ini kalau panjangnya segini, orang ngomong benda. Nah, kalau sekiranya orang ngomong, potong. Ini ulama menyikapi hadis Nabi untuk pendapat yang kedua ketika jenggot melebihi dari satu genggam. Paham ini? Paham enggak? Nah, intinya pembahasan yang pertama, ya. Pendapat yang pertama kurang dari satu genggam. Ya, sebagaimana ini kita lihat kayaknya guru-guru kita kurang dari satu genggam semuanya ya. Tidak lebih dari satu genggam. Tapi andai kata mau panjang lebih dari satu genggam, boleh. Bahkan itu yang diamalkan oleh Sayyidina Hasan. Itu yang diamalkan oleh sahabat Sayyiduna Qatadah, sahabat Nabi SAW. Semuanya sahabat. Yang pertama juga sahabat, Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat juga. Jelas ini. Cuman ketika kita mengamalkan pendapat yang kedua, yang panjang lebih dari satu genggam, maka harus diperhatikan sampai mana panjangnya. Sampai seukuran enak dipandang. Jangan sampai
orang ndak enak mandangnya. Kalau sudah ndak enak berarti wajib dicukur, harus dicukur. Apalagi sampai batasan ukuran orang ngomong, orang ghibah. Iki jenggot apa sabune Pak Din. Nah, ini sudah wajib dicukur biar orang ndak ngomong. Jelas ini. Andai kata memanjangkan mengamalkan pendapat yang kedua dengan niat seperti ini, maka fala ba'sa, maka tidak ada masalah. Paham ya? Ada kata panjang pun tetap rapi, tidak ada masalah. Mungkin panjang segini tapi rapi, ya, tidak kemana-mana. Intinya di sini memperhatikan kerapian. Jelas ya? Kalau masalah panjang, ada yang kurang dari 1 genggam, ada yang lebih dari 1 genggam. Yang kurang dari 1 genggam tetap ya semuanya disunahkan rapi, tapi yang lebih dari 1 genggam ini lebih diperhatikan kerapiannya. Jangan sampai merusak pandangan yang punya jenggot. Dan jangan lupa ya, diniati dengan niat yang baik, mengikuti meniru orang-orang yang saleh, sunnah Nabi, dan mengikuti orang-orang yang saleh. Niat berjenggot seperti niatnya orang yang saleh. Insyaallah selamat sudah dari awal. Gitu ya.